Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, air mutlak itu mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama ada rasanya, sifat yang kedua ada warnanya, dan sifat yang ketiga ada baunya. Apabila berubah salah satu dari 3 sifat ini, maka air itu tidak dikatakan lagi air mutlak. Apakah yang berubah itu rasanya? Apakah yang berubah itu warnanya? Apakah yang berubah itu baunya? Maka apabila berubah salah satu dari 3 sifat air ini, maka tidak dikatakan lagi air itu adalah air mutlak. Adapun perubahan dari 3 sifat ini ada kalanya mukhallid dan ada kalanya mujawir. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang mukhallid? Yaitu perubahan kalau sesuatu itu masuk ke dalam air, maka kita tidak bisa memisahkan mana air, mana sesuatu yang mencampurinya. Seperti kalau seandainya kita ambil air putih, masukkan ke dalamnya adalah kopi, lantas kita aduk kopi itu, maka air itu berubah menjadi hitam. Maka walaupun kita beningkan air itu, walaupun kita endapkan air itu, maka air itu tetap hitam. Maka percampuran antara kopi dengan air itu dikatakan adalah percampuran mukhallid. Ada percampuran mujawir. Mana contohnya ada orang mengambil, yaitu tawas. Kemudian diambilnya tawas itu dimasukkannya ke dalam air. Apa tujuan tawas itu masukkan ke dalam air? Kan biasa kalau kita zaman-zaman dahulu, kalau ada sumur yang warnanya tidak jernih, bercampur dengan tanah, kemudian diambil tawas itu supaya lebih cepat mengendap, yaitu tanah yang bercampur tadi. Maka percampuran yang seperti itu adalah percampuran mujawir. Bisa kita memisahkan mana tawas, mana dia air. Itu pun dengan sebab bahwa tawasnya itu tidak ditumbuk. Tawasnya itu adalah tawas yang beku. Maka percampuran yang seperti ini adalah percampuran yang mujawir. Apa itu yang dimaksud dengan percampuran yang mujawir? Benda yang mencampuri dengan air yang dicampurinya bisa dapat kita memisahkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kata para ulama, percampuran yang dua macam ini, kalau seandainya percampuran mukhallid, lantas berubahlah air itu, maka yang mencampur itu lebih banyak merubah air. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu percampuran, yaitu air dengan kopi, percampuran air dengan gula. Itu namanya percampuran yang mukhallid, tidak bisa kita misahkannya. Kalau kita masukkan air dan kita masukkan gula ke dalam air itu, lantas kita aduk-aduk, yaitu air itu, maka menjadi rasa manis dia. Maka percampuran itu adalah percampuran mukhallid. Maka dengan percampuran mukhallid, setiap percampuran yang mukhallid dan lebih banyak rasa yang mencampur itu dengan rasa air, apakah percampuran yang mukhallid itu rasanya yang berubah, maka air itu adalah suci tapi tidak menyucikan. Atau cuma sekedar warnanya yang berubah, rasanya enggak berubah. Umpamanya ada orang mencampurkan warna gincu ke dalam air, lantas berubahlah warna air itu menjadi, umpamanya yang dikasihkan warna gincu itu adalah warna merah, maka berubah air itu menjadi warna merah, maka air itu juga dikatakan suci tapi tidak menyucikan. Atau bau, dicampakkan ke dalamnya, yaitu bau yang wangi, dicampurkanlah minyak wangi dengan air itu, lantas berubahlah air itu menjadi wangi, maka air itu juga dikatakan suci tapi tidak menyucikan. Tapi dengan syarat adalah percampuran itu adalah percampuran yang mujawir, antara yang mencampuri dengan yang dicampuri, itu tidak bisa kita memisahkannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada percampuran yang mujawir. Percampuran yang mujawir tadi sudah kita jelaskan di atas seperti yaitu seperti tawas yang keras, seperti tawas yang keras kita masukkan dia ke dalam air lantas bisa memisahkan antara keruh dan menjadi jernih. Dan juga tawas itu tidak kita tumbuk, tapi kalau seandainya kita tumbuk, kita jadikan seperti tepung, lantas kita aduk dengan yaitu air tadi, lantas tidak kita bisa memisahkan mana antara air dan mana tawas, maka itu namanya percampuran mukhalid. Tapi kalau kita bisa memisahkan antara air dan tawas, itu namanya percampuran yang mujawir. Termasuk kata para ulama, percampuran yang mujawir itu pencampuran tanah dan air, itu percampuran yang mujawir. Bisa kita memisahkan antara air dan tanah. Maka percampuran yang mujawir ini adalah suci dan menyucikan. Kenapa? Tidak merubah sifat air yang tiga macam tadi, sifatnya itu warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan juga baunya tidak berubah. Percampuran yang mujawir ini yang bisa kita memisahkan antara yang mencampuri dan yang dicampuri, maka itu juga dikatakan suci menyucikan. Seperti kita mau mengambil supaya air itu menjadi wangi, maka kita ambillah bunga mawar, masukkan ke dalam air. Tapi percampurnya adalah percampuran yang mujawir. Itu bisa kita memisahkan antara bunga dan air. Tapi kalau kita peraslah bunga mawar itu, kita masukkan saripati mawar ke dalam air, itu namanya percampuran mukhalid. Setiap percampuran yang mujawir, maka itu masih dikatakan suci menyucikan. Dan setiap percampuran yang mukhalid, maka itu adalah suci tapi tidak menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.